Hai para CEO tersayang dan kawan-kawan pekerja kerasku. Hari ini kita akan melangkah lebih dekat menuju kebebasan finansial. Dari trik pola pikir hingga pertanyaan yang perlu kamu tanyakan sebelum menikah, aku punya beberapa kebijaksanaan finansial yang hebat untukmu. India sedang bermain monopoli. Bagaimana bisa ada orang yang hidup sangat sederhana, tepat di sebelah orang-orang dengan uang cukup untuk mengisi kandang hamster dengan serpihan emas? Maksudku, jika aku tinggal sedekat itu dengan Paman Gober, bisa dipastikan aku akan mengetuk pintunya meminta camilan. Tapi ternyata ada alasannya kita tidak menyerbu orang kaya. Semua ada dalam pikiran kecil kita. Mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Di India, terdapat ketimpangan besar antara orang miskin dan orang kaya. Ya, ini adalah orang-orang yang hanya menghasilkan $8 sebulan dan orang-orang yang menjadi miliarder. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana orang-orang yang tinggal dekat dengan seorang miliarder tidak mengetuk pintunya dan mengambil makanan? Ada yang bilang, otak kita telah mengembangkan mekanisme untuk menghadapi kesuksesan orang lain. Dan aku pernah memikirkannya sendiri ketika melihat orang yang lebih sukses. Salah satu reaksinya adalah orang berpikir bahwa orang tersebut beruntung. Ini adalah reaksi umum. Pikiran lain adalah orang tersebut mewarisi kekayaan. Pikiran yang lain lagi adalah mereka mencurinya. Dan hanya pikiran kelima yang berpikir, wow, mungkin orang itu memiliki sesuatu yang bisa kupelajari. Itulah cara mereka sukses. Tampaknya hamster pemikir kita hanya duduk diam. Tapi, hey, jika kamu terjebak di terowongan plastik kecilmu, ada baiknya mencoba belajar 1-2 trik, kan? Atau, ya, duduk di sana saja dan pura-pura tidak benar-benar iri. Itu juga bisa berhasil, kurasa. Jika kamu pernah mendapati dirimu menghabiskan uang hasil jerih payahmu demi barang-barang mengkilap dan kendaraan mewah, kita perlu berbincang. Mari kita lihat daftar 3 hal besar yang sebaiknya dihindari agar kamu tidak berakhir di hamster bangkrut ekspres seumur hidupmu. Berikut 3 hal yang tidak boleh dilakukan sampai kamu kaya. Nomor 1, membeli gaya hidup mewah, hotel bintang 5, makanan mahal, dan pakaian desainer. Daftarnya akan terus berlanjut. Hal-hal ini akan membuatmu tetap miskin. Sebaliknya, belilah aset seperti saham, kripto, dan real estate. Maka kamu bisa menjalani kehidupan yang kamu inginkan. Nomor 2, mengendarai mobil mahal. Kendaraan adalah pembunuh kekayaan terbesar nomor 1. Ini adalah hal paling mahal yang pernah kamu beli, yang nilainya akan terus menurun. Cukup beli sesuatu yang murah dan gunakan sampai tidak bisa digunakan lagi. Nomor 3, meminjamkan kepada teman dan keluarga. Ini selalu menimbulkan masalah karena mereka tidak akan pernah membayarmu kembali. Jika kamu benar-benar ingin membantu mereka, berikan uang tersebut dan anggap itu sebagai amal. Jadi kamu bilang, jika aku ingin menjadi kaya, aku harus berhenti hidup seperti bola bulu yang mencintai kemewahan dan menjauhkan diri dari pelet bintang 5 dan alas tidur premium. Tapi rodaku adalah satu-satunya kendaraan yang kubutuhkan. Tapi tetap aja sih, aku tidak harus berkendara dengan gaya dan membiarkan sepupu hamsterku mendekati persediaan camilanku. Pelajaran dipahami. Bicara tentang hal-hal yang menyedot uang lebih cepat daripada hamster yang menyedot camilan. Sebelum kamu berjalan di altar dan menikah, mari kita bicara dengan jujur tentang 3 pertanyaan yang perlu kamu tanyakan untuk mencegah keluarga barumu berubah menjadi bencana. Lupakan bunga dan lagu cinta. Mari kita bicara soal utang. Percayalah, ini adalah jenis obrolan sebelum tidur yang bisa menyelamatkanmu dari kerugian besar di masa depan. Menurutmu, apa 3 pertanyaan terbesar yang harus ditanyakan semua orang sebelum menikah? Menurutku, salah satu pertanyaan terbaik yang bisa diajukan bukanlah soal, "Hei, berapa banyak utang yang kamu punya?" Tidak pada kencan pertama. "Berapa penghasilanmu?" Atau seperti, "Apa rencana hidupmu?" Bukan. Yang ingin kamu tanyakan adalah, "Apa pandanganmu tentang utang? Apa nilai-nilai yang kamu pegang saat membangun kekayaan?" Menurutku, itu jauh lebih banyak menjelaskan tentang orang itu daripada status mereka saat ini. Jadi, aku tidak akan pernah bilang, misalnya, kamu harus menemukan seseorang yang bebas utang. Seorang jutawan. Bukan soal itu. Yang penting adalah bagaimana tujuan mereka. Karena jika mereka berusaha untuk bergantung pada utang dan akan terus mengeluarkan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan, mungkin itu bukan orang yang ingin kujadikan pendamping untuk jangka panjang. Kita tahu bahwa salah satu penyebab utama perceraian di Amerika saat ini adalah pertengkaran yang melibatkan uang dan masalah uang. Jadi, jika kamu dapat menghindari hal tersebut di awal, yang menurutku itu bisa dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan bagus, seperti bagaimana nilai-nilaimu mengenai uang? Bagaimana rasanya tumbuh besar di rumahmu? Apakah uang sering dibahas? Kupikir itu adalah pertanyaan yang sangat menarik, karena itu sedikit banyak menjelaskan tentang bagaimana kamu memikirkan uang dan paradigmamu tentang uang. Kupikir pertanyaan terpentingnya adalah, apa kamu tak keberatan memiliki hamster yang lebih keren darimu? Ternyata kita harus bertanya tentang utang dan nilai-nilai seperti sedang menegosiasikan suatu kesepakatan besar. Jujur saja, jika orang itu menghabiskan lebih dari yang dihasilkannya, itu tanda bahaya. Red flag. Lebih baik ajukan pertanyaan sulit sekarang, atau kamu mungkin akan ribut soal lembar selada terakhir. Mau dapat petuah-petuah dan pesan-pesan penting lainnya? Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.